kita juga telah mendapatkan hasil nominasi para penulis skenario terbaik, di mana untuk penulis skenario asli terbaik akan hadir kali ini di sini yaitu Gina Esnur untuk Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Kemudian juga Hussein M. Atmojo, penulis skenario Mencuri Raden Saleh. Dan juga ada Rahabi Mandra dari film Kadet. Dan juga akan hadir kemudian nominasi penulis skenario adaptasi terbaik di sini yaitu Alim Sudio. Ada 2 filmnya yang kebetulan mendapatkan nominasi yaitu Lost Man Bubroto dan Miracle Cell No. 7. Kemudian juga akan hadir Titin Watimena dari film Noktah Merah Perkawinan. Acara Pilar Duduk Melingkar ini mempunyai topik menulis kemenangan. Di sini mereka akan berdiskusi dipandu oleh moderator Ibu Sekar Ayu Asmara yang juga merupakan seorang sutradara dan penulis. Dan acara ini diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Film dan Televisi IKJ bersama dengan Good Script Classroom. Dan sebagai penutup silakan menikmati acara diskusi Pilar Duduk Melingkar dengan tema menulis kemenangan. Oke, selamat sore semua. Selamat sore teman-teman Pilar. Selamat sore Halo, Ibu. Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Sore Bu. Tadi kan udah dikenali masing-masing nih. Sekarang kita langsung masuk ke karya masing-masing gimana? Boleh sebutkan, mulai dari Gina, karyanya tentang apa, premisnya apa, skenario mu? Premis ya. Premis ya. Apa inti. Ujian dimulai. Halo. Ada nggak janjian ngomongin premis? Benar tuh. Oke, halo teman-teman, terutama terima kasih kepada FFTV IKJ, kepada Pilar, kepada Good Script dan Cinemark sudah menghadirkan acara ini ya Bu ya, gitu. Dan perkenalkan saya Gina Esnur, film saya adalah Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Film ini masuk nominasi skenario asli terbaik. Kalau ditanya premisnya apa, sebenarnya adalah kisah tentang 4 karakter. Ada Raja yang diperankan oleh Angga Yunanda, terus kemudian ada Raja Dewa diperankan oleh Slamet Raharjo, Linda diperankan oleh Ira Wibowo, dan kemudian ada Asia diperankan oleh Putri Marino.
Ini adalah kisah tentang seorang anak, si Raja ini. Dia punya quarter life crisis dan dia harus stuck di rumah karena dia anak bungsu dari kakak-kakaknya. Di masa pandemi dia harus stuck mengurus ayahnya pensiunan yang bernama Dewa yang selalu ingin mengatur hidupnya dan dia ingin sekali bebas dan dia pikir cara satu-satunya adalah dengan menjodohkan ayahnya dengan Linda, seorang penari survivor kanker payudara dan bisa match lah. Tapi kemudian masalah makin sulit justru ketika cinta ayah dan ibu tirinya muncul, tapi kemudian Raja punya jatuh cinta pada kakak tirinya si Asia dan akhirnya terjadilah drama keluarga. Drama abis ya. Hah? Drama abis ya nih. Kayaknya bisa. Ya menariknya adalah ini sebenarnya love letter buat ayah saya, buat ayah saya dan buat ibu saya, buat mertua saya. Ayah saya Alzheimer dan Di sini juga sih. di tokoh tokohnya utamanya Dewa juga Alzheimer. Kita melihat dia declining. Ibu saya survivor kanker payudara. Mertua saya itu adik kakak dan adik tiri yang Oke. setelah sekian lama kemudian dinikahkan. Oke, mumpung Gina cerita ini ya, saya mau tanya nih, berat nggak sih mengambil cerita pribadi? Ini kan cerita pribadi dong tentang ayah, sifat ayah atau kejadian menimpa ayah gitu. Berat nggak sih untuk menuangkannya dalam sebuah skenario yang akan dijadikan film yang akan ditonton oleh sejuta umat? Ketika menulis skenario sebenarnya yang membedakan saya kayak dari Dua Garis Biru itu adalah pemahaman selama 9 tahun jadi ibu dan kemudian punya refleksi baru kemudian dituliskan tentang hubungan anak dan orang tua, apakah kita bisa menerima kesalahan anak kita. Di cerita ini ketika menulisnya sih saya berusaha keluar dari 8 sequence gitu. Jadi kan biasanya kalau saya nulis tuh metode 8 sequence, Dua Garis Biru, Keluarga Cemara tuh 8 sequence itu tuh kalau buat teman-teman yang di rumah ya nonton, kita tuh biasa membagi ada sebuah metode bercerita di mana dibagi 8 per tiap sekitar 15 menit diikat dengan pertanyaan kemudian ketika ada jawaban baru akan memunculkan pertanyaan baru. Setelah box office tentunya punya kebebasan baru ya. Senang-senang gitu dan akhirnya membuat cerita ini dengan membayangkan bagaimana kalau ini adalah cerita 4 karakter kemudian disatukan menjadi satu kejadian kemudian terpencar lagi punya 4 efek dan sebagainya gitu. Untuk ketika menuliskannya sih enggak, justru menarik sekali gitu bahwa kalau saya pribadi saya suka sekali skenarionya. Filmnya justru ketika saya sebagai sutradara saya merasa itu yang pertanyaan ibu kesulitannya justru di situ. Jadi psikolog saya tuh bilang, ini bobo psikolog ya, dia bilang ada bedanya the story owns you sama you own the story gitu. Itu tuh ketika kita melihat trauma masa lalu kita kecil, kehidupan kita yang begitu dekat, kadang-kadang kita begitu terjebak dalam trauma, dalam cerita kita sampai kita tuh bingung dan ceritanya memiliki kita. Somehow kalau saya mau jujur itu yang terjadi di Cinta Pertama, Kedua dan Ketiga. Kalau misalnya we own the story itu tuh kita sudah selesai dengan perjalanan cerita itu dan kemudian kita bisa merefleksikan dan menceritakannya kembali. I think kalau misalnya yang paling besar dalam Cinta Pertama, Kedua, Ketiga adalah berani bereksperimen, kemudian saya itu membayangkan film ini seperti membuka album foto. Jadi memang pengen sebosen mungkin, di kamera ibaratnya ditaruh begitu saja, tapi orang yang menonton akan punya pemaknaan yang berbeda-beda sesuai dengan pengalamannya dia. Jadi ada agak eksperimen dan terapi. Terima kasih Pak Parwan. Nangis gak? Kalau nulis skenario, apalagi kalau dekat lagi masih nangis gak sih Gin kalau nulis scene yang nangis kali. Ketika makanya itu kali ya, mungkin ketika karena ini masih saya terjebak dalam cerita yang belum usai, masih banyak clouded gitu. Ada momen-momen yang bikin sedih ketika ngedirect, tapi sebenarnya momen yang paling besar adalah bapak saya tuh ketika nonton ini tuh sudah benar-benar melupakan saya sama sekali. Ya tapi ketika nonton filmnya, credit title,
terus kemudian tiba-tiba bapak saya ingat saya lagi. Wow. Kayak itu kayak despite of everything itu tuh kayak itu paling gede, terus kemudian yes dia kemudian ngelihat saya terus dan dia minta maaf dan Minta maaf. iya dan dia minta maaf, tapi kayak dan menurut saya tuh kayak Good luck ya keajaiban untuk film. untuk ini. Good luck with the skenario. Iya, thank you. Mudah-mudahan bisa membuahkan hasil yang ini. Udah stop dulu ya, Iya, kita next. apa? Sorry Raden soalnya kalau kita semua nangis tadi. Premisnya kita Ya, Ceritakan tentang Di filmnya 2,5 jam kan, jadi premisnya panjang. Tapi sih ini lebih cerita tentang 6 anak muda yang mencoba memiliki pemberontakan masing-masing terhadap sistem yang mengekang mereka. Sebenarnya seperti itu. Jadi ada beberapa sistem yang kemudian dari karakter-karakter masing-masing gitu. Misalkan ada si karakternya Sarah, yang main Agnini, saya lupa nama karakternya. Dia itu terperangkap dalam ini kan lingkup sosioekonomi kan. Dia harus menjadi selalu berprestasi karena dia harus mendapatkan beasiswa untuk terus melanjutkan kuliahnya dia dan bisa tinggal di satu rumah yang adalah rumah dinas yang dia harus terusirkan. Kemudian ada kakak beradik Tutuk dan Gofar, itu adalah orang yang juga terjebak dalam masalah ekonomi. Kemudian ada Pico, seorang pelukis forger gitu. Forgery itu lebih meniru gaya dari pelukis, bukan untuk mereplikasi. Dan dia terjebak dalam justru black market ketika karya yang dia bisa hasilkan itu berada dalam mengurung dia untuk tidak bisa mendapatkan jalan keluar dari lingkaran itu sendiri. Ada beberapa karakter juga yang kemudian terperangkap di situ, termasuk misalkan masalahnya Vela gitu. Orang yang punya privilege, orang yang terlahir dari kaya, dia seharusnya tidak merasa kekurangan, tapi ternyata dia merasakan satu kebebasan yang tidak dapat dia rasakan gitu. Dia bisa merasakan apa yang ada di yang orang kebebasan yang bisa miliki gitu. Jadi 6 orang ini kemudian terkurung dalam satu skema seorang mantan presiden yang menginginkan sebuah pencurian lukisan. Jadi 6 pemuda ini kemudian terseret dalam masalah ini, kemudian melakukan pemberontakan dengan cara mereka sendiri gitu. We get the picture ya. Iya. Guys, gini, saya kebetulan ya dari semua nih, dari semua yang masuk yang ada di sini, saya belum ada satupun yang saya udah tonton. Oke. Jadi saya blank, benar-benar Oh, nggak punya gitu. referensi sama sekali. habis ini Menarik. nonton sama-sama ya. Boleh. Oke, sekarang kita masuk ke ini, boleh ke Iya, Fahmi silakan. dulu kali ya. Ini yang kita dari tadi kita omongin ya. Adaptasi atau original, silakan. Ceritanya terinspirasi dari kisah nyata tentang agresi militer. Backgroundnya agresi militer pertama. Kita diserang tahun 47 sama Belanda. Dia melanggar perjanjian gitu kan. Terus ini kisahnya dari anak-anak muda, murid-murid penerbang, disebutnya kadet. Murid-murid penerbang yang ketika diserang mereka ingin balas dendam, mereka ingin berpartisipasi, gimana caranya kita harus bisa balas mereka, tapi mereka murid penerbang, nggak dikasih sama Adi Sucipto, sama Halim Perdana Kusuma, sama nama-nama inilah, nama-nama airport itu nggak dikasih karena mereka murid penerbang, dan mereka mencoba mencari cara untuk bisa berpartisipasi dengan cara-cara bandel gitu, sampai akhirnya basically ceritanya seperti itu, sampai akhirnya mereka menemukan cara lah yang ternyata malah meresikokan banyak hal gitu. Sementara persenjataan sangat terbatas, termasuk hanya memakai pesawat latih gitu. Saya dengar banyak review bagus ya tentang ini ya. Susah kan bikin film perang gitu waktu zamannya. Tapi dari penyelesai Gina Hauzi Monji ini, kayaknya sekarang tuh penulis skenario itu udah lebih canggih lagi ya, maksudnya banyak layer gitu loh. Karakternya tuh nggak satu, ceritanya juga nggak satu. Ini kan banyak layer. Kayak tadi itu ada cerita si ini, cerita si itu, begitu juga ceritamu ada bapaknya, ada anaknya. Oke, sekarang ke Mbak Titi, gimana? Cerita tuh kebetulan tidak banyak layer, langsung disclaimer. Oh banyak dong.
Ini 100 episode. Layar perasaan. episode, Bu. Ratusan episode. Ratusan episode. Ya, jadi aku mengadaptasi dari sinetron Noktah Merah Perkawinan, tahun udah lama lah ya. Ceritanya sendiri akhirnya sederhanakan, dalam tanda kutip sederhanakan, menjadi tentang sepasang suami istri, Gilang dan Ambar, yang sedang memasuki, aku menyebutnya masa kekecewaan. Tanpa mereka tahu apa ya membuat gue kecewa terhadap pernikahan ini. Mereka sedang memasuki masa kekecewaan, tapi kemudian ada hal-hal yang menjadi pemicu yang membuat mereka semakin tersesat di dalam masa itu gitu. Termasuk salah satunya kehadiran perempuan bernama Yulinar yang seolah-olah menjadi pemicu terbesar, tapi sebenarnya pemicu terbesarnya adalah masalah komunikasi di antara Gilang dan Ambar. Jadi ini perjalanan mereka melewati masa kekecewaan sebuah pernikahan. Itu sih. Itu aja. Oke. Yang terakhir Alim ada 2 film. Setengah jam sendiri. Dua premis. Dua premis. Susah lah. Premis tuh jangan lama-lama susah banget. Iya. Jadi premisnya adalah Premisnya adalah, sebenarnya dari tadi ngedengerin mikir apa premis. Aku ngadaptasi dari satu film Korea, Miracle in Cell Number 7. Premisnya sebenarnya tentang sebenarnya itu seluruh the whole movie adalah flashback sebenarnya dari anak yang sudah menjadi pengacara yang berusaha membersihkan nama baik ayahnya yang dituduh sebagai pembunuh dan kemudian dihukum mati eksekusi. Yang mana ayahnya adalah seorang disabilitas gitu. Jadi usaha dia dan bagaimana runtutan peristiwa yang terjadi itu menjadi inti dari film itu sebagai sebuah rangkaian flashback. Bagaimana ayahnya berpisah sama dia di penjara dan dia diselundupkan ke dalam penjara. Itu Miracle in Cell Number 7. Kalau Lost Man Bu Broto ya sebenarnya tentang keluarga Bu Broto, Pak Broto dan anak-anaknya yang mana yang mereka menghadapi persoalan utamanya yang muncul adalah bagaimana seorang ibu harus menghadapi kekecewaan ketika anaknya yang diharapkan untuk bisa meneruskan dan melanjutkan usahanya tapi ternyata harus mengecewakan dalam tanda kutip gitu karena memilih jalan hidup yang berbeda sih. Sementara dia harus pada akhirnya harus mengandalkan anak yang dia rasa tidak terlalu mungkin bisa diandalkan untuk meneruskan usaha bisnis Lost-Man. Oke, saya khusus untuk Alim saya mau tanya ya. Iya. Apakah ada kebanggaan mengadaptasi dari cerita Korea? Ada. Bangga? Bangga saya. Karena ini film pertama personally karena ini film favorit saya. Yang aslinya? Miracle. Jadi sejauh sebelum ditawarkan untuk melakukan adaptasi saya sudah merasa bahwa kalau disuruh nulis film ini gitu. Kemudian kedua ketika lagi muncul rame-rame yang adaptasi materi lama film yang udah ada tuh saya kayak coba kalau dikasih kesempatan untuk saya mau banget gitu untuk melakukan adaptasi film ini. Jadi ternyata it's come true, jadi kayak saya sih bangga. Kalau ada nggak cerita Indonesia yang kamu pengen adaptasi? Cerita Indonesia? Iya. Ada. Apa? Roro Mendut. Filmnya itu. Iya. Filmnya Dari zaman Melina dulu. ya? Medan Belina yang merokok. Iya. Iya. Rampok masih ingat adegan Iya. itu. Saya belum lahir kayaknya. Betul ya? Tapi saya ingat banget soalnya momen-momen ketika Roro Mendut itu dulu menjadi salah satu nominasi di Piala Citra zaman waktu itu gitu kayak wow. Ini kita agak beralih sedikit ya, pengen tahu pendapat teman-teman. Iya. Katanya sebut. Ini khusus mengenai Festival Film Indonesia. Iya. Apa maknanya FFVC untuk kalian masing-masing? Apakah itu penting? Apakah itu Kaget kan? membanggakan? Tidak ada Apakah pertanyaan itu. Waduh. apakah kita masih membanggakan? Apakah biasa saja? Gina coba. Pelajaran ya teman-teman, muka jangan gugup. Ditanya dulu kayak poker face aja, jadi gimana dulu? Jadi FF itu tentu penting karena dalam sebuah industri tentu kita perlu momen untuk merayakan standar-standar baru, pencapaian-pencapaian, diskusi-diskusi yang terjadi sama pada industrinya di tahun itu gitu. Nah buat saya pribadi, setiap saya masuk nominasi itu tuh biasanya
yang paling menentukan juga adalah bagaimana situasi perfilman pada tahun itu, terus bagaimana sistem penjuriannya, itu tentu akan berpengaruh dengan bagaimana saya membaca FFI tahun itu untuk saya pribadi gitu. Dan menarik sih ketika saya tuh paling suka pemilihan di pilar. Ketika kita semua kita langsung aja kita milih voting tanpa ribut-ribut, menunjukkan bagaimana kemandirian kita sebagai sebuah asosiasi dan bahwa kita sebagai penulis itu amat sangat mandiri dengan pemikiran kita. Kemudian muncul, kemudian hasilnya ada dan bahkan bisa didiskusikan dengan santai, dirayakan bersama-sama gitu. Nah, dan yang paling saya suka lagi untuk FFI tahun ini, walaupun saya nggak sempat untuk ikut milih, adalah skenario disertakan. Gitu. Jadi itu benar-benar iya, jadi ketika kita bisa nonton filmnya dan kemudian kita juga bisa di websitenya ngelihat, bisa ngebaca skenarionya dan seneng banget gitu, dan misalnya kita bisa belajar banyak sekali gitu, misalnya seperti skenario yang Ngeri Sedap, kemudian Gara-gara Warisan, itu skenario yang rapi sekali. Maksudnya suami saya Salman Aristo membaca dan memuji gitu. Dan ketika saya baca iya nih, terus kemudian kita bisa melihat bentuk-bentuk yang sutradara, writers director menulis itu juga beda lagi gitu. Ada banyak sekali. Termasuk siapa yang typo-nya banyak. Aku langsung was-was. I know. Ke masalah itu ya. Tapi writing format kalau udah standar ya. Writing format sudah mulai standar, typonya banyak. Tolong ya teman-teman, menurut itu craftsmanship. Betul. Kan perhatikan typonya. Terlalu emosi. Perlu perhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, tapi begitu Bu, jadi ketika itu ditampilkan dan bisa dibaca bersama-sama dan bahkan kalau bisa diarsipkan gitu, kita bisa melihat sebenarnya sejauh mana sih standar kita sebagai sesama pekerja penulis skenario gitu. Dan bahkan ketika kita sudah mulai muncul standar-standar itu, ya bahkan yang paling menarik kan ketika nulis skenario kita nggak pernah kebayang tuh ada story editor, story developer, head of development, bisa ketika standarnya sudah makin mapan, makin banyak lapangan pekerjaan dan makin jelas jenjang karirnya seperti apa. Itu guna FFI itu buat saya. Untuk coba Arabi. Ya, gugup sih kayak. Yang paling gugup Milihnya. Bahaya nih pertanyaannya. FFI penting atau enggak buat saya pribadi maksudnya itu? Iya, untuk kamu sebagai insan film. Iya. Penting nggak? Karena menurut saya ada gejalanya, orang-orang mulai tidak bangga lagi dengan FFI. Apaan sih itu? Ngerti nggak? Bukan menyampaikan, mengecilkan. Iya. Iya, sentimen itu aku ngerasa sebenarnya sih lumayan penting enggaknya gitu. Tapi 2022 ini menarik ya, setelah kita nonton semuanya, it's a whole different level dari tahun sebelumnya lagi sebenarnya. Aku termasuk yang skeptis awalnya, tapi yang bikin aku gini sih, FF itu bensin buat aku ya. Pas lihat siapa yang menang itu pengen gitu. Jadi cermin juga gitu sebenarnya. Wah, yang kayak gini menang, masa gue nggak bisa menang? Misalnya kayak gitu. Ketika FFV dikecilkan, wah gini aja menang mau gitu. Ketika kita berkompetisi, lah kok jadi bagus semua juga gitu kan kira-kira. Wah gimana? Harus step up the game lagi. Jadi ngelihatnya sebagai cermin aja sih, sebagai cermin. Udah sampai mana sih kita? Gitu. Yang kalau saya coba lempar ke floor aja ya. Sebenarnya yang suka dibicarakan orang kan ini penjuriannya gimana sih gitu ya. Kadang-kadang yang menang itu kok yang ini sih gitu. Kok bukan yang itu sih. Padahal yang ngasih komentar juga nontonnya cuma separoh kan. Fansnya salah satu film doang gitu misalnya kan. Mungkin nggak ngelihat semuanya. Enggak. Pernyataan. Bukan tahun ini. Ini tahun-tahun sepanjang inilah. Tahun ini juga nggak apa-apa. Tahun ini aku belum kaji banget, tapi iya ada kayaknya ada. Mulai terjebak. Iya. Sebelum kamu mengkaji lebih dalam lagi ya, menurut kamu yang layak menang original story tahun ini siapa? Yang adaptasi siapa? Menurut kamu?
That's a tough one. Aku nggak pernah mikirin sih. Coba ya. Kamu sampai bilang bahwa ini selalu menjadi cerminan untuk kamu nih. Iya. You wish you could be that. Yes, Okay. yes, This year's winner according to you siapa? yes. Kalau asli dulu ya. Asli is just distinct. Aku ngelihatnya sih. Okay. Aku belajar banyak banget dari filmnya Makbul. Banyak banget. Makbul Autobiografi. Autobiografi. Udah nonton juga. Iya. Udah main ya? Belum. Main di Jav ya dia? Iya, main di Jav. Tapi aku udah lihat dan it's a As a script ya, I'm talking about iya, as a amazing story, amazing kesederhanaannya itu yang bikin aku kayak bisa sesederhana ini ya rupanya ya gitu. Karena ketika kita nulis tuh terus kemana-mana gitu, terus jadi complicated, jadi kita nyeritain bikin premisnya aja apa ya tadi cerita gue ya gitu kan, karakter gue kebanyakan gitu-gitu, ternyata bisa sederhana itu, and it's quite powerful, it's powerful gitu. Itu aku menjagokan, aku mending nggak bikin statement itu, tapi aku bisa bilang aku banyak banget belajar dari film itu terutama. You just made a statement. Iya, jangan Direkam loh. main. Aduh, gila. Oke. Adaptasi, Moderatornya agak mafia di topinya itu loh. adaptasi ya. Kindly remind me, aku inget 2 dari Mas Alim. Ada Edwin, Nana. Edwin. Seperti dan Nana ada seperti dendam. seperti dendam. Lo tega Pilih. mereka berdua. Oke, oke. Biar seru. Aku tersentuh sekali sama Noktah Merah Perkawinan sebetulnya. Iya. The dialogue is just Oke. gini ya, very relatable. Aku jadi curhat dikit. Aku mengalami fase itulah kira-kira. Terus so I know dialognya harus seperti apa. Kira-kira perjalanan dialog 2 orang ini, karena mereka menyimpan masalah, terus yang keluar malah apa gitu. It's well written, terucap dengan lah. Ini yang mau gua omongin, ternyata diomongin di dialog ini. Kira-kira kayak gitu. Jadi craftsmanship-nya tuh kayak this is something else, karena mungkin getting personal ya ke aku juga gitu ya. Jadi lebih ngejagoin itu. Maksudnya gue sih nggak pernah nge-heist apa-apa gitu, atau nggak pernah di penjara gitu. Mungkin ada itunya juga, but it's just very personal to me. Jadi it's a special mention. Oke, Alin, now your turn. Waduh. Luar biasa. Apa pertanyaannya? Best original screenplay, best adaptation. Best original screenplay. Udah nonton dong semua? Udah. Ya aku notice juga sih soal masalah autobiografi, soal masalah kesederhanaan dan polemik yang dihadirkan. Tapi kalau personal favor gitu, aku suka Mencuri Raden Saleh. Gitu. Karena ya segar buat aku gitu. Script. Dan hal baru juga ngeliat script. Yang mana saya juga nggak bisa nulisnya kayaknya kalau haste gitu, kayak susah banget. Karena ada banyak banget liku-liku yang harus dijalani gitu, harus dipikirin. Jadi kayak aku Mencuri Raden Saleh. Kalau adaptasi sebenarnya udah janjian sama Tinut sih. Aku nyebut dia ntar nyebut aku. Tapi dia nggak mau kayaknya. Dia akan nyebut film lain. Menurut kamu best adaptation? Dia nggak apa-apa, dia mau dinamis nih dinamis. Adaptasi terbaik siapa? Menurut aku adaptasi terbaik, aku Udah. pakai istilah suka ya. Aku suka Dendam sih, Bu. Seperti Dendam. Dendam. Karena aku baca bukunya, terus aku menonton filmnya, dan apa ya, masih memang ada ruang-ruang yang dikembangkan oleh Aku juga sih sama. Edi Tadi itu. dari bukunya. Enggak bener. Kalau adaptasi seperti ini enggak. Oke. Sama Noktah kan? Enggak. Jadi Kalau yang lain mau apa? Jump in, feel free ya. Jangan Iya, Ibu. sandalin saya aja. Iya, Bu. Iya. Benjamin gimana ya? Oh, mau Tidak belum milih. Ayo, milih. Aduh, kirain gue ngelempar ke dia loh. Maunya Ibu belum, Bu. Apa-apa. Tunggu ya. I just want to say ya, ini on the record ya. Kalaupun kamu besok tidak dapat itu ya, itu reaksi ayahmu tuh udah more than Iya. more than piala.
You already win. Ya, ada kamu sekarang. Belum boleh jawab. Ya, kamu pilih yang mana? Kalau asli memang autobiografi itu Gitu ya? bener, maksudnya kan penulis skenario itu godaannya bener kata Rahabi, antara melebar atau ke bawah ya, ke dalam gitu. Dan autobiografi Makbul emang nggak bohong ya, sarjana filosofi. Iya, dan maksudnya dia begitu mendalami dua karakter ini dan amat sangat disutradarai dan diperankan dengan menarik dan bagus banget. Ngeri-ngeri sedap juga punya otentisitas yang baik gitu. Sebenarnya setiap kisah itu tuh punya ini punya masing-masing punya kekuatannya sendiri gitu. Muncuraden Saleh Segar tadi seperti yang dibilang, dan Kadet 47 adalah film favorit anak saya langsung. dan kita jarang sekali ngomongin soal film sejarah kan di Indonesia gitu. Kalau adaptasi ya juga seperti Dendam adalah buku yang sulit sebenarnya untuk diadaptasi, tapi begitu juga Pernikahan. Sama sulitnya gitu. Tapi ya nggak mudah juga bikin cerita Korea, dan Lost Man Bubroto, Nana juga itu buku yang juga sulit disusah untuk diadaptasi, tapi dengan cerdas sekali Kamila Andini memilih dua bab untuk jadi lagi-lagi ke dalam gitu. Jadi benar-benar tahun yang menyenangkan sih buat penulisan skenario. Saya mau ke aduh, suara saya masih saya mau nggak boleh minum di sini. Boleh nggak minum ya? Kasihan ya. Ibu monji, Bu ini tanya. Oh iya. Udah diem loh. Nggak bisa diam. Your kandidat untuk Kalau untuk asli sih mungkin benar ya, favoritnya lebih ke si Makbul autobiografi, karena ya karena kita kan suka bermain ya ketika bertutur gitu, tapi kadang-kadang kita suka lupa apa tema dan apa yang kita ceritakan, dan condense untuk mengcrafting cerita itu dalam scene by scene, mengolah perasaan, eskalasi perasaan tipis itu menurutku sih yang crafting yang paling sulit dalam penulisan untuk si autobiografi. Kalau untuk adaptasi, aku suka dengan keusilan dan kenakalannya si Seperti Dendam. Iya, karena gimana ya, kita roller coaster masuk ke dalam dunia yang wow, ini apa sih, magis menurut saya. Kepikiran ya. Iya. Itu bebas banget tuh adaptasinya ya. Iya. Tapi kalau boleh special mention ya Bu ya, kalau buat saya sebenarnya Sri Mulat tuh menarik sekali loh. Itu menarik. Lihat, saya nonton. Dan maksudnya kayak saya sejujurnya saya agak kaget kenapa Sri Mulat nggak masuk gitu. Karena Sri Mulat itu menarik sekali karena dia itu diceritakan seperti bagaimana Sri Mulat kita menonton gitu. Dan jadi sketch tapi bisa jadi satu benang merah gitu. Itu menarik sih. Special mention sih. Nggak masuk ya dia sama sekali. Iya, nggak masuk. Saya jujur kaget Bu, saya masuk. Terima kasih loh. You know why? Because kamu masukin unsur your personal story itu yang bikin kuat. Itu saya mau again. Kemana lagi nih pertanyaan kita, nggak tahu deh. Teman-teman kita ditipu loh, kita nggak tahu. Kita dilinting. Oh gitu. Saya ditipu lintang. Oh gitu. Bilangnya apa, moderator, dia datang aja nonton. Oh gitu. Bebas Bu bertanya apa aja. Gini, udah pada nonton Sri Asih? Udah. Belum. Ibu tiba-tiba kasih api. Ini nggak keluar nggak sih Bu? Ini bicara skenario. Betapa saya pengen tahu betapa pentingkah cultural heritage background, unsur apa sih budaya itu di dalam skenario yang kita tulis sebagai filmmaker Indonesia. Seberapa penting? Tapi bukan nggak ada hubungan sama superhero kan? Nggak ada. Nggak ada. Cultural background. Ibu kok bukannya menyebut judulnya. Cuma kayak ini program mereview. Teman-teman nonton Sri Asih. Tadi kan saya juga baru tahu, Gina juga baru tahu. Ternyata tahun ini tahun perempuan apalah. Iya. Kita bangga dong ada UPI gitu loh. Iya.
susah loh bikin seperti pahlawan super. Nggak ada sutradara laki yang bisa bikin film itu sebagus Upi menurut saya. Oke. Iya. Ya, makasih ya Mas Vicky. Promosi. Itu promosi. Ibu kembali ke topik. Iya. Pentingkah itu unsur akar budaya Indonesia di dalam Aku rasa penting, tapi penting dalam arti bukan harus selalu fisikal atau simbolik. Karena buat aku kalau semua itu dimainkan oleh orang Indonesia, sebenarnya kultural itu sudah ada dengan sendirinya gitu kalau dimainkan oleh orang Indonesia, karena karakter-karakter Indonesia sudah pasti punya roots. gimana itu kamu masukin di The Miracle Number 7? Ya cara mereka berinteraksi, cara mereka merespon, cara mereka menghadapi kesulitan yang dialami, pola pikirnya, cara buat saya itu sudah Indonesia gitu. Tugas saya adalah membuat karakter itu menjadi seperti orang Indonesia umumnya gitu. Jadi buat saya itu adalah cultural heritage gitu, karena fakta terhadap apa yang akan dialami oleh setiap orang ketika menghadapi situasi itu gitu. Kalau buat saya sih sebenarnya pentingnya di situ. Oke. Jadi nggak jadi Lanjut. karakter yang ngambang. Ya, saya lanjut apa Bu? Aku merasa Maksudnya terbukti. menarik juga loh Bu, Lost Man. Karena itu Lost kan Man itu itu jelas, Jawa ya. banget, Iya, tapi iya. orang-orang yang di luar bukan suku Jawa bisa paham juga Ya, gitu. itu yang menurut saya itu tadi itu cultural heritage itu Itu ada. bagaimana caranya Pak? Ketitin dulu, ketitin dulu. Iya, that's it. Menurut saya penting sih Bu. Pertama yang menurut saya yang paling penting emang kita harus meletakkan background yang jelas untuk setiap karakter kita. Oke. Gitu. Dalam noktah Dalam noktah pun demikian, saya mencoba meletakkan background masing-masing dari karakter. Tidak hanya Gilang dan Ambar, tapi juga ke tokoh Yulinarnya, termasuk ibu, kedua ibu yang walaupun pemunculannya hanya sedikit, tapi selalu saya kasih background keluarga mereka sebenarnya kayak apa sih gitu. Yang saya tuliskan juga untuk kemudian disosialisasikan ke sutradara dan pemain gitu, supaya mereka bisa membawakan secara karakter. Mereka juga punya layer demi layer gitu Bu, nggak cuma satu layer. Dan kalau ngomongin Indonesia ya sebenarnya ya penting lah memotret Indonesia di film Indonesia, itu aja sih sederhana itu. Cuman kan ujungnya nanti tetap kita selalu punya satu pertanyaan, sebenarnya film Indonesia itu apa sih? Wah, mikir deh. Kita butuh Jawab makbul, itu. sorry. Ada loh. Oke, aku ngelihatnya ya kalau budaya atau kultur itu sebagai senjata. Senjata. Yeah. Sebagai kita mau pakai atau enggak gitu. Ada di armorinya kita sebenarnya. Kalau enggak, kalau mau berfantasi ria, then we go there. Kalau ternyata mau menggunakan kultur budaya specifically tradisional gitu atau apa, itu ya bisa, atau cuma umum misalnya budaya adalah the way of living gitu ya, bisa juga gitu. Tapi saya anggapnya mencoba menyederhanakan dengan sebagai senjata lah. Dan senjata bisa berbalik sebenarnya. Contohnya kadet nih ya. Kadet itu harusnya di Maguwo. Maguwo itu Jogja. Aku bukan orang Jogja, bukan orang Jawa juga gitu. Pemainnya juga nggak ada ternyata. Kita kesulitan betul menghidupkan kembali Jawa di saat itu pun gitu. Sudah dilatih berkali-kali sama Mas Rosa juga, ikutan juga gitu. Berkali-kali akhirnya mereka latihan semuanya, dan akhirnya kita rekam the best that they could gitu ya, terbaiknya mereka kita pertontonkan ke orang Jawa. Pada ketawa. Jadi kan ada yang salah. Kita nggak boleh ketawa, ini soalnya lagi ngomong sejarah atau apa gitu. Nggak works. Nah terus gimana, itu malah nyerang kita balik gitu, yang tadinya ini bisa menjadi eksotis gitu kan buat orang-orang, malah nggak kena gitu. Akhirnya kita cari jalan memutar menggunakan bahasa-bahasa ejaan lama lah, film-filmnya Usmar Ismail. Kita usahakan supaya kerasa agak tua gitu, cuma jadi kemelayuan dikit, tapi ada kekiniannya dikit gitu-gitu. Akhirnya kita tonton film Usmar Ismail sebanyak mungkin, habis itu ya kita jargon-jargonnya kita masukin lah ke dalam dialog. Kira-kira kayak gitu, kita coba akali gitu, dan itu ternyata jadi asing, tapi ini beda nih, ini agak beda nih gitu-gitu. Jadi kita mencoba menyelamatkan.
Nah, yang belum saya coba praktekkan dan ingin sekali sebenarnya masuk ke dunia tradisi sebenarnya, yang mungkin sudah dilakukan Camilla Andini beberapa kali dalam filmnya, yang itu eksotik sekali untuk orang luar. Makanya saya sebut senjata gitu. It's just really powerful. Kalau itu tidak ada, jadi film biasa, jadi cerita biasa. Tapi karena ada kebaya pun itu udah cukup gitu-gitu, dan ada banyak elemen lainnya dalam budaya tradisi yang kita angkat tiba-tiba jadi setan Jawa nya Mas Garin gitu misalnya. It's just Menurut saya sih cultural apa wisdom itu juga nggak harus berbentuk kebaya. ya Iya, betul. Itu kan Urban lebih- juga lebih budaya. pemikiran Betul, kan, betul. lebih pemikiran Betul, setuju. Saya psyche dan apa yang melatar kayak tadi kamu bilang melatar belakang tokoh betul, setuju. the background. Setuju. Makanya saya coba kecilkan gitu kan. Oh, kita anggap aja tradisi dulu deh. And then pasti ada budaya-budaya lain lah yang mungkin bisa jadi senjatanya kita. Since we are the scriptwriter gitu kan, ayo kita coba masukin gitu. Karena beberapa film. Karena yang menurut saya yang kuat di ngeri-ngeri sedap tuh adalah itu ya cultural backgroundnya itu yang nggak ada di dunia gitu. Ya, betul. Kalau apa kita bawa film itu ke luar negeri, nggak ada bangsa atau suku bangsa yang seperti orang Batak begitu. Betul. Benedion bisa tidak menggunakan itu. Misalnya dia bukan orang Batak gitu ya, akan jadi cerita yang biasa. Menarik betul. sekali sih emang nominasi tahun ini gitu. Maksudnya kita bisa ngelihat beberapa yang secara kultural tuh khas sekali, tapi kita juga bisa melihat misalnya bagaimana si cerita misalnya kayak Noktah Merah atau atau Mencuri Raden Saleh gitu. Itu ngomongin soal ini ada orang urban gitu. Urbannya beda sama Cinta Pertama. Ini benar urban yang kelas menengah atas. Ini benar-benar mahasiswa Jaksel gitu. Berasa sekali bagaimana lu kayak segala macam. Berarti emang masih convincing gitu. Jadi kan menarik banget bahwa ada yang setia, dan gue suka banget pendekatan kadet itu menurut gue jenius banget sih kayak gitu. Ada yang beda lagi, dan ini sebenarnya fair nggak sih itu, maksudnya gimana kadet harus bersaing dengan your story fair gitu aja sih. Fair lah. Kenapa bertanya itu? Kenapa? Itu masih ini ya. Ceritamu bersaing sama Nana. Fair. Karena kan setiap cerita itu adalah bagaimana ketika kita sebagai penulis gitu menceritakan sebuah subjek dalam sebuah konteks, itu kan ketika ditonton kan orang juga punya bebas nilai, akan punya relativitas yang beda-beda gitu. Mungkin karena skenario sih ya, jadi masih. Tapi kalau film, maksudnya sebagai film sih saya tidak pernah membedakan ini. Semua film kalau dibuat saya pribadi rasa itu par to par gitu, sama aja, mau film blockbuster mau film art house, ya dia adalah film yang bisa dinikmati dengan konteks masing-masing gitu. Kalau nggak seru lah Bu, kayak semua ya ampun art house semua gitu, terus nanti netizen ini kapan ya emang udah tayang di bioskop, kan nggak lucu juga, nggak ada perasa kepemilikan. Saya pengen tahu pendapatnya. Silakan. Jadi sekarang nih ada, saya dengar seperti nih, FFWD harus udah punya kategori film horor terbaik. What do you think? Karena film Monji horor. dulu tuh Bu, mau jawab. Ya. Satu. Oke, kamu dulu ya. Itu cenderung gitu. Blend in. The background. Oke. Kalau untuk disubkategorikan lagi menurutku sih tidak ya, karena itu sama saja dengan medium kita memilih cerita, kan bukan masalah genrenya, tapi cerita apa yang kita pilih. Di situnya sih. Setuju sih. Jadi tidak ada pembedaan harusnya di situ. Karena pada dasarnya itu satu cerita gitu. Yang lain. Aku tidak setuju sih. Harus ada, sebaiknya ada. Kalau ada malah makin menarik kayaknya. Saya tidak setuju sih. Iya. Makanya diminta jangan Tadi kan Biar seru. harus tidak banyak. sama. Tunggu. Kalau nggak salah Oscar itu ada kategori musikal komedi kan? Nggak ada. Sudah tidak ada lagi. Golden Globe. Ya, Golden Globe, sorry. Ya. Golden Globe yang beda-beda di beda-beda ini. Karena sekarang makin banyak film horor bagus-bagus dan
Dan laku. Ya bagus dong. Horor-horor kita bagus-bagus, Bu. Bagus, Iya. saya juga bilang bagus-bagus. Kebetulan, Laku juga alhamdulillah. tapi yang laku belum tentu bagus. Ya itu kan dua hal yang Iya. berbeda pembahasannya gitu. Iya. Tapi kan bagus-bagus dan juga laku-laku. Ya Iya. nggak apa-apa bersanding apa-apa dengan kalau no layak- kamera perkawinan layak ataupun masuk Lost nominasi Negro. nggak apa-apa. Kalau masuk tapi jangan betul. dibedakan sih menurut aku Iya. secara ini. Cuma mungkin Itu susahnya kamu itu. gitu mau harus Iya, mau- Iya, beda sendiri. soalnya begini, misalnya Beda ini, dong, beda pendapat. saya kan nggak suka horor nih. Oh gitu. Berangkatnya dari situ. Saya kan nggak suka horor. Mikir, enggak, bukan itu. Lebih kayak saya ketemu banyak orang yang tidak suka horor. Jadinya apalagi ketemu juri juga kadang-kadang, gue nggak suka horor sebenarnya gitu-gitu. Jadi Gimana tuh ya? Nah, Makanya itu- nggak ada yang masuk. itu lumayan mempengaruhi. Jadi malah jadi menganaktirikan kompetisi itu jadi apa namanya nggak clean gitu. Lebih ke arah sana. Aku setuju seandainya horor itu masuk dan menjadi terbaiknya adalah satu, itu betul ya, karena kita mencari yang terbaik atau yang terpuji pada tahun itu. Sampai situ aku setuju. Cuma tinggal itunya aja tuh, preference orang terutama horor specifically dibandingin drama dan komedi yang bisa dinikmati banyak orang, nggak banyak orang bisa menikmati horor sebenarnya gitu. Jadi kalau mau mending ada kompetisi sendiri, tapi memang silakan masuk lagi ke FFI, nggak apa-apa, mungkin seperti itu. Ini lempar wacana aja. Mau nanggepin? Ngangguk. Mungkin sebaiknya ada semacam festival film horor Indonesia gitu ya. Mungkin seperti itu. Yang kayak apa tuh kalau di Dulu apa? Korea apa namanya? Kalau itu Ini pucon. ya kayak gitu-gitu mungkin Indonesia juga kalau mau bikin Iya. silakan. Tapi kalau udah di FFI aku rasa tidak ada pembagian masalah genre sih. Ntar bingung lagi Harusnya loh. Iya. harusnya ini ya. Ini kan nanti ini original apa adaptasi? Ini kan kuntilanak nih. Kan ada aslinya. Iya. Itu adaptasi namanya. Iya. Jadi semua horor kuntilanak kan adaptasi. Iya. Yang dibawa pulang setelah nonton horor kan berbeda juga sama yang lain ya. Kita punya, kadang-kadang kita punya pakem-pakem, pesannya apa sih? Ya ini pesan, syarat dengan pesan gitu. Yang mana horor kan didesain berkebalikan kan. Seringkali justru kebalikan dari rasanya tuh kayak misalnya komedi itu katarsisnya adalah tertawa atau drama adalah menangis, ini ketakutan. Nah, ketakutan ini nggak semuanya yang ketakutan terhadap hidup, menjadi skeptis dalam hidup, menjadi pesimis dalam hidup. Tapi ketakutan nonton horor tuh menjadi indah loh di bioskop. Nah, nggak semua begitu kan, gitu problemnya. Karena habitnya orang nonton, kalau lihat habitnya masyarakat kita untuk nonton film horor, itu memang salah satu pilihan kalau mau pacaran. Nah, Karena itu romantic moment Iya. buat mereka gitu. Jadi Tapi kalau ngomongin horor Indonesia saat ini gitu ya, itu menurutku tuh terlepas bagaimana pemahaman melihat setelah takut bisa melihat konteks yang lain tuh emang makin beragam sih. Misalnya kita ketika Nugros dengan Inang berusaha untuk ngomongin soal perempuan gitu, perempuan marginal, kemudian Kodrat itu benar-benar menarik sekali bisa melihat memposisikan Islam yang beragam dan tapi benar-benar Islam gitu. Semua yang dipilih itu tuh benar-benar Islam. Terus kemudian Keramat 2 itu favorit saya tahun ini. Dia bisa membahas soal bagaimana anak muda hubungan teknologi dan hal mistis gitu. Jadi kan sebenarnya layernya tuh udah lebih dalam bagus saat ya. ini gitu. Yang mungkin yang perlu lebih sering ketika agar horor bisa masuk ke dalam FFI adalah pembahasan horor yang jauh lebih dalam gitu. Iya, bukan hanya Jadi Bukan hanya jadi nakut-nakutin orang. jadi dan tapi di penontonnya bahkan kalau berarti kan sebenarnya di teman-teman juri juga gitu, nggak cuma melihat sebagai cuman buat nakut-nakutin aja, tapi sebenarnya rasa takut yang ditimbulkan adalah untuk menggugat sesuatu gitu. Itu sih yang menarik gitu dengan genre horor gitu. Oke, sekarang kita Jadi, banyak plot twist ya. pengen tahu how important is storytelling. Iya, menarik pertanyaannya. Coba boleh Kenapa saya terus sih? Ada rahasia. Kan tahu kan, bukan? iya betul. Jadi gimana guys?
Ya, menarik bahwa sebenarnya cerita dan bercerita itu adalah dua hal yang Iya, beda. betul. That's right. Kadang-kadang tuh kita suka bias dengan ceritanya bagus gitu, tapi kita kayak menomorduakan bahwa berceritanya kurang asik, padahal demi ya cerita atau pesan moral yang bagus gitu. Tapi yang paling menarik lagi-lagi di FFI tahun ini adalah cerita-cerita yang basicnya sama kuatnya ini dan beragam ini, proses berceritanya macam-macam gitu. Makanya saya special mention udah bagus, dan makanya kita bisa melihat keragaman, kita bisa melihat adaptasi itu kan menarik banget kan. Kalau misalnya nonton Miracle in Number 7 tuh berasa banget tuh Indonesianya. Gitu ya. Kayak aduh anjing saya hilang gitu. Kayak menarik nih, maksudnya menarik, terus tukang balon dan lain itu menarik banget gitu. Nokta Merah walaupun itu cantik-cantik, elegan, rumah mewah, tapi ya elah sama mertua gitu-gitu amat gitu. Ini kalau ada Mbak terus kemudian ada adaptasi tuh ada Dendam lebih main-main lagi, Nana begitu cantik storytellingnya gitu. Betul. Dan tapi kan miris kan, perempuan yang disingkirkan tapi dengan begitu cantik diceritakannya gitu. Terus apalagi ya kalau adaptasi sama Lost Man gitu, begitu Jawa tapi begitu modern anak-anaknya gitu. Ya, sesuai dengan dan itu kan berarti bercerita, ini menarik kan, jadi dari adaptasi yang udah ada pakemnya diceritakan ulang dengan amat sangat brilian gitu. Kita punya Nokta Merah yang dulu tampar aku mas gitu, yang oh my god over dramatic, tapi begitu santai diceritakannya oleh Sabrina dan Mbak Tinut gitu. I think itu pencapaian baru lagi sih. Oke, coba sekarang kita dengan Monji. Kalau Jangan soal nganggup how to tell ya, cara bertuturnya menurutku paling penting sih dari segi penulisan skenario, karena kalau kita kan ngomongin sinopsis, ngomongin cerita intinya kan, tapi bagaimana kita mengolah cerita itu sih. Karena kan apalagi dengan pengembangan sekarang ya, pandemi itu menurut saya ada silver liningnya ya. Jadi ketika semua orang di rumah, terus semua orang nonton OTT, referensinya para penonton sekarang sangat-sangat banyak gitu. Penonton nggak mau lagi disuguhkan dengan satu cerita dengan metode penceritaan yang itu saja. Betul. Gitu sih. Dan ini sebenarnya menjadi bagaimana lagi nih kita bisa mengolah cerita ini. Menurut saya itu menjadi tantangan sih. Menurutku itu sangat penting karena ini jadinya ngomongin cerita bagaimana kita mengemasnya. Bagaimana penonton juga akan mendapatkan rasa itu dengan cara-cara yang kita pilih, sudut pandang yang mana dalam cerita ini yang paling menarik. Kayak gitu sih menurut saya. Akhiri dengan senyuman. Udah mulai hilang groginya. Mau nambahin? Boleh. Storytelling itu bukan cuma script writers doang ya. Sebenarnya it's a skill, it's a mastery yang harus dikuasai oleh dua raja lainnya. Kan kita mengenal ada 3 raja ya dalam cerita di film kan. Rajanya itu penulis skenario, nomor 2 itu sutradara, nomor 3 itu editor. Editor. Yang bukan raja tersinggung. Maaf nih, diopi. Kenal yang lain. Dan mereka yang menguasai pendongengannya, showmanship-nya, menyampaikan ceritanya. Pada akhirnya skenario jadi it's a story. Jadi ya kita bercerita waktu itu. Gue ceritain nih ceritanya gimana, selesai. Nah terus in the hands of wrong people bisa nggak works gitu. In the hands of wrong editors bisa nggak works juga. Komedi apalagi. Udah lucu, pas dibaca lucu, pas di syuting ketawa-ketawa, pas di editing kenapa begini, minus berapa mili detik aja jadi nggak lucu gitu. Itu serem banget tuh. Serem banget. Horor tuh, Bu. Now that's storytelling yang harus dikuasai. That's why ada alasan apalagi industri film yang bergejolak ini yang baru tumbuh ini jadi banyak writers, directors, editor gitu mungkin sekalian jadi editor juga karena ada visi yang harus dijaga sampai tuntas yang mungkin belum terbangun, mungkin belum terlalu banyak orangnya, mungkin talent-talentnya masih
masih terbatas sekali gitu loh, untuk gue cocoknya kerjasama sama dia terus sebenarnya gitu. Sementara industri yang besar itu udah ada banyak rosternya, ya sama dia oke, sama dia bagus, sama dia bisa bersinergi jadi ini kira-kira. Kita menuju ke sana, that's why ada alasan itu tuh, kayak penulis sama sutradara, mereka harus ngejagain sampai editor, gue ngeditnya ditungguin gitu kan. Kurang ini gitu, kesannya kayak kita bawel gitu, padahal ada storytelling yang kita jaga. Gitu sih, sepenting itu storytelling, harus dikuasai. Ada yang mau ditambahin? Sepertinya Ibu Tina. Kalau aku ya, kalau mengacu ke adaptasi deh Bu, adaptasi kan sama antara wahana yang asli dengan wahana yang akan kita tulis, itu kan what to tell-nya sama sebenarnya. Tapi memang storytelling itu kan how to tell-nya yang kemudian kita coba kembangkan ketika kita menulis apa yang namanya adaptasi. Itu sih kalau kayak kalau kasih contoh di Nokta Merah gitu. Jadi aku berbekal dengan sinopsis globalnya yang ada di internet tentang Nokta Merah. Aku saya agak samar-samar ingatanku tentang Nokta Merah. Sorry, boleh diingetin nggak sih? Itu produksi siapa sih? Rapi, Bu. Rapi. Rapi Dulu itu juga hasil, Rapi oke. yang produksi. Terus aku disuruh nonton sekian ratus episode, which is akhirnya aku tidak terkejar juga nonton. Jadi aku hanya berbekal sinopsis globalnya di internet sama satu pesan dari Bapak produser, yaitu bahwa harus ada tampar mas gitu. Jadi aku hanya memikirkan apa yang terjadi dengan sepasang suami istri untuk sampai ke titik tampar mas. Ya persisnya tampar. Nanti kayak berapa ya? Cuman tampar mas aja yang kita kejar nih. Karena aku tidak ada kesempatan untuk menonton semuanya lagi dan benar-benar berbekal dengan itu, dan bahkan kemudian ada satu keputusan yang saya usulkan kemudian disetujui bersama, yaitu orang ketiganya kita bikin tidak hitam putih gitu. Orang ketiganya juga punya alasan, bukan antagonis. Jadi tampar muncul dong. Muncul. Nah, belum nonton juga, Bu. Bagus. Menarik. Pas nggak? Gitu sih. Pemunculannya pas, bagus nggak? Oh, itu dipuji-puji. Dipuji-puji. Mudah-mudahan pas. Ngomong ke Dewan Juri, pilih saya. Oke, ini di penjurian ya. Apa yang menurut kalian bisa ditingkatkan dalam menjuri? Mas Salim berarti. Mas Salim. Bisa Paling banyak. masing-masing dapat. Ditingkatkan apanya ya? Caranya apakah? Saya kira saya nggak tahu sih, cuma karena ada di Pilar kemudian jadi kayak tahu ya dapurnya proses penjurian FFP. Saya merasa bahwa ada suasana keterbukaan untuk bisa menerima kritikan dan masukan untuk diperbaiki berikutnya sih. Jadi termasuk misalnya soal masalah sekarang jadi meriksa skripnya juga langsung, itu menurut saya juga karena masukan input dari orang-orang bahwa ya sebenarnya mau dinilai filmnya atau skripnya sih gitu. Jadi kayak itu kan ada input. Menurut saya nggak tahu persis masukan dari saya pribadi untuk penjurian seperti apa, tapi menurut saya forum FFV-nya sendiri harus dijaga adalah keterbukaan untuk menerima masukan sih ke depannya gitu. Mungkin termasuk Ibu Sekar juga kalau ada kritikan, mesti gini, saya kira FFV akan jauh lebih terbuka sekarang. Pada tempat. Ada, Bu. Menurut saya sih itu. Gitu. Saya percaya banget pada sistem ini karena menurut saya Indonesia perlu FFV, perlu Citra. Karena itu adalah impian banyak orang. Berarti itu kemarin tuh nominasi itu ditentukan hanya oleh anggota Pilar ya? Enggak, asosiasi. Semua asosiasi Asosiasi lain ikut memilih. Skenario. Ada beberapa asosiasi ikut memilih skenario. Mereka juga dikasih skenario. Iya. Kan di website, Bu. Di website ditaruh skenarionya. Maksudnya kembali ke mereka mau buka atau enggak gitu. Tapi jadi ada pilihan mau baca mau enggak Iya, gitu ya. betul. Terus
Ibu Gina boleh. Kalian diem-diem aja loh. Mending rabi dulu, Bu. Ibu sekarang posisinya memang udah kalau banget gitu. Gitu. Cenderung Angle-nya bagusnya dari situ. Shotnya dapat. oh gitu. Jadi gimana, Bu? Kursi panas gitu. Salah. Apa yang bisa ditingkatkan dalam penjurian? Itu sih sebenarnya keterbukaan gitu ya. Keterbukaan pertama setuju sama Mas Salim sama ini sih mungkin soal diskusi seperti ini tuh perlu sering banyak untuk ditingkatkan. Itu dari dulu, dari sejak Pilar berdiri selalu ayo kita diskusi, tapi jarang terjadi. Ya, dan menurutku tuh juga per asosiasi tuh juga kita sebagai asosiasi penulis nih, kita juga perlu mengunjungi bagaimana asosiasi lain ketika mendiskusikan hal ini. Kadang-kadang tuh mungkin banyak pertimbangan yang ada di misalnya di asosiasi Inafet atau ICS yang kita tuh nggak ngerti ketika kita milih atau kita ditunjuk sebagai juri yang diskusi. Jadi tidak ada kesepahaman terhadap masalah teknikal, kebaruan gitu. Misalnya kalau ada hal-hal yang begitu teknikal yang kelihatan banget nih teknisnya tuh diapresiasi, padahal hal-hal yang ketika diceritakannya dengan subtle gitu, dengan halus dan lembut tuh juga seni yang sama imbangnya gitu. Bukan karena ini lebih hening berarti ini lebih gampang dikerjakan, justru ini ada wisdomnya. Nah, wisdom itu kebijaksanaan, perlu banyak diskusi, perlu banyak jam terbang. Nah, itu sih yang perlu sering ditingkatkan di industri kita sesama ekosistem gitu. Silakan, Bu. Pen. Idem gitu. Ini nggak ada kata itu. Hitam. Saya kurang paham ya sebenarnya ya dari sistem penjuriannya ini, penilaiannya seperti apa gitu kan. Dari dulu memang lebih lebih sebagai pengamat. Oh, ini siapa yang masuk gitu sih. Jadi kita ketika proses penjurian di dalam asosiasi sendiri dan ketika diminta untuk memberi vote, itu aku ngerasa sendiri kadang-kadang ngerasa tidak fair untuk memberi vote karena aku tidak menonton semua film itu. Baca nggak skenario-nya? Tidak. Harusnya itu salah satu syarat ya, lo nggak baca nggak boleh vote ya. Nggak, belum bisa, sistemnya belum ke arah situ. Belum bisa. Iya. Harusnya gitu ya. Sebenarnya Iya, kalau iya. misalnya masalah skenario itu kan ada dua pemahaman juga. Ada yang emang merasa perlu membaca skenario Betul. untuk menilai apakah skenarionya bagus atau enggak. Ada yang mazhab yang bilang yang enggak, kita tonton aja filmnya untuk tahu skenarionya bagus atau enggak. Jadi itu gue nggak ngerti deh. Harusnya di Pilar ditentukan ya, menurut saya mazhab yang diturunkan. Mazhab yang harusnya based on skenario ya, apa menurut saya kan yang kita nilai itu kan pemilihan kata-katanya dia. Ketuanya itu. Saya tunjukkan Kita sebenarnya kepingin banget sih Bu kalau di Pilar ya, salah satunya adalah bahwa sebenarnya ya, tapi saya juga mengerti kesulitannya dari panitia penjurian, bahwa sebenarnya kita tuh bisa mengakses film, dikasih fasilitas, jadi kayak 1 tahun itu siapapun kita tuh bisa nontonnya berkala dan diundang gitu, jadi kayak nggak dalam waktu yang singkat harus nonton banyak film, tapi dalam satu rangkaian 1 tahun ini ya setiap orang yang sudah jadi anggota komite tuh punya akses ke bioskop untuk langsung nonton, dan itu di absen gitu, jadi kayak berapa kali nonton baru boleh jadi juri gitu, jadi supaya dia juga nggak merasa bersalah ketika menjuri seperti perasaannya Monji. Monji merasa sampai bersalah. sampai Merasa curhat bersalah ya. dia kan, dia Aku yang baru ditonton berapa ya, nggak fair nih kalau tiba-tiba Dan cuma harus yang nonton ditonton semua, saja kan. gitu. Di situ sih yang ngerasa kayak Tapi memang juga kita kesulitan nggak sih suruh nonton itu segitu banyak? kalau dalam Kalau dalam waktu waktu singkat iya. singkat, Kayak Tapi gitu. kalau 1 tahun nggak berasa Bu. Iya. Aku tuh sebenarnya juga ketolong, nggak tahu ya, tapi karena premier diundang juga kan gitu, jadi kayak aku rajin datang kalau diundang premier gitu. Ya, tapi that's not where you menilai kan. Not Bukan, every tapi premier. at least we know the film gitu kan, minimal udah nggak blank sama harusnya sekali. itu tuh ya, memang kalau masuk ke musim penjurian tuh harusnya tuh semua anggota nonton lagi gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kan ada Atau baca deh, jangan nonton. hmm, Bisa nggak sih ya?
ya perlu dibicarakan lebih lanjut. Tapi saya sebenarnya setuju sih untuk yang ini sebenarnya bisa tercatat dari awal. Jadi kayak sistem the checklist dari awal udah nonton apa aja. Jadi nggak perlu dibebankan satu waktu. Misalnya ada masalah-masalah sistemik gitu Bu. Misalnya ternyata emailnya masuk ke dalam spam gitu. Jadi kan itu kan susah kan ya untuk mengontrolnya ya. Tapi ini sih menurut saya udah masukan UFFI tahun ini jauh lebih baik menurut saya daripada tahun sebelumnya. Memang harus diapresiasi. Sampai ada muncul round table discussion gitu. Untuk FFI. Penjuriannya itu berapa lama ya yang tahun ini ya? Dari akhirnya dibuka penjurian sampai ada 2 bulan, tiga. Penjurian akhir ya. Iya, ketika masuk ke juri-juri gitu deh. Yang 20 yang agak cepat itu yang 20 film terbaiknya. Itu agak cepat tuh. Yang Berarti untuk jadi 2 nominasi. mingguan kalau nggak salah. 2 mingguan. Baru yang 20 besar itu apa? Yang ditonton Yang baru 20 besar tuh 20 yang besar itu sekitar yang 2 2 mingguan. 2 mingguan. Aku lupa tuh yang sebelumnya. Oh, baru yang sebelum. Ini 2 bulan deh. Dari mulai kita minta Iya. teman pilar itu. Iya. Aku juga sama kayak Monji, no expert in this festival thing gitu, nggak mengkaji dengan betul. Cuma rasanya yang kerasa itu Selesai. mungkin kalau dikasih waktu lebih lama lebih matang menilainya, mungkin begitu. Jadi dipanjangin lagi untuk semuanya dan kayak Mas Alim bilang didedikasikan lebih gitu. Masalah waktu dan dikasih mungkin ya biasanya. Ini masukan general aja sih. Sedikit lebih lama. Misalnya yang sekarang sebulan, ya coba 2 bulan. Kalau yang sekarang 2 bulan ya coba 3 bulan atau 4 bulan gitu. Ya dedikasi dan waktu gitu. Jadi kalau perlu ada diskusi gitu-gitu jadi lebih matang lagi. Mungkin seperti itu. Atau kartu diskon ke bioskop. Masalahnya Bisa saja. pakai itu muncul. Nanti kayak ting. Ada Iya, untuk mentraktir teman. Kalau ini bagian set. Tapi boleh ngeliat sana nggak? Gini, Bu. Tekanan Ke kiri. ke kiri. Gak enak deh pokoknya ya. Apa namanya? Ini udah dari tiap tahun sudah dari tahun ke tahun dibicarakan. Pillar Award. Pilar Oh, Award, Pilar Ibu. Award. Ini Alim, Bu. Coba. Ada tuh, Bu, nanti aja Bu dibicarain Enggak, ya. sekarang dong kita mau tahu dong. Kenapa? Iya. Bahwa ada kemungkinan ada atau enggak gitu. Kan ada Bu, Kapan tapi Ada ternyata sebenarnya- tidak tahun ini. Iya, tidak tahu. Tapi ada satu titik yang menarik ketika kita mencoba mendiskusikan itu sih gitu. Ternyata ada satu persoalan kendala adalah bagaimana membentuk kategorinya ya. Iya. Gitu. Jadi kita tuh kalau jadi kayak masih dalam ya, tapi kita juga belum ya, maksudnya saya mewakili Tino sebagai ketua. Kita belum membuka forum untuk mengajak diskusi serius ini kalau sebenarnya optionalnya seperti apa gitu. Tapi sempat kayak ini mau apa ya gitu Kita sempat kategorinya mikir gitu. 3 kali nggak ada Iya, hasilnya. ada yang akhirnya apakah ada. perlu kita memberikan penghargaan berdasarkan terbaik atau sebenarnya lebih kayak bentuk apresiasi yang modelnya jadi kayak skenario dengan tema tertentu gitu, ataukah bentuknya kompetisi Waktu itu masih ada gitu pembicaraan. kayak Sebetulnya the reason I brought this up is karena menurut saya tuh tadi itu banyak pertanyaan gimana kok dia bisa menang kok gini, ngerti nggak? Kalau kita punya Ini sendiri kalau award itu kompetisi kayak bisa sendiri. menjadi patokan karena dipilih oleh sesama penulis Oh, skenario. paham. Iya, Itu iya, make sense sih. Itu this is mudah-mudahan apa yang menang di sini juga nanti menang di FFI gitu loh. walaupun Iya, tapi akan sebenarnya emang kayak gitu kan. Iya, gitu. iya Bisa sih. kita ngelihat kira-kira saya menang tuh dari asosiasinya memilih dia atau tidak gitu. Sekarang berapa anggota Pilar? 80-an, 82. 82. Masih sedikit ya sebetulnya. Tapi termasuk yang paling banyak Bu di antara asosiasi lain. Iya, iya sih. Kita nggak mengejar jumlah, Bu. Kamu dapat 2 nominasi. Apa hubungannya gua? Hubungannya tuh salah satu tuh adalah adaptasi Korea. Ibu nggak suka Ibu. Kamu terima aja kenyataan itu. Nasionalis ya. Tapi Bu, ada satu hal yang menarik ya. Ini dalam kerangka adaptasi yang besar. Dalam rangka
Jadi nanti saya melihat lanjutin ya, nanti saya lanjutin iya ya. ya. Oke. Dalam kerangka ini ada kok jadi dalam kerangka. Jadi maksudnya selama pandemi kan tiba-tiba kan itu ya produksi 3 film menit dan lagi lain-lain. kan. Jadi kayak ada adaptasi yang saya mendapat beberapa adaptasi yang sebenarnya kalau itu diajukan sebagai ide aja nggak akan diterima gitu. Karena orang nggak melihat itu sebagai genre yang komersil, produktif dan lain-lain. Tapi justru dengan adanya adaptasi ini jadi kayak ada optional Di ujung Cerita. lidah nih, cerita ada gitu. di ujung lidah. Iya, silakan silakan. Bu. Gini. Aduh. Ini Iya. it's not you. Oh iya, iya. It's not mungkin the whole system udah kacau balau ya. Ini menurut saya ya. Iya. Hati-hati. Iya. Hati-hati ketika mengadaptasi karya Korea ataupun karya bangsa asing. Oke. Karena begitu itu nanti menang, di mana wibawa kita sebagai festival film Indonesia. Oke. Contoh saya ya, contohnya itu waktu tahun kapan tuh ada film Korea masuk Best Picture, apa ya? Parasite. Parasite. Ya, itu saya tuh paling anti itu. Menurut saya, lu orang Amerika lu bego amat sih lu milih film Korea Best Picture. Itu adalah ajang pesta Amerika. It's motion pictures of America. Kan? Kok lu bisa milih film asing gitu as Best Picture? Nah itu jangan sampai terjadi di FFI. Jangan sampai yang menang tuh adalah adaptasi dari film Korea atau film apapun. Sabar gitu. ya, Mas. Kan masih ada lost match, masih ada lost match. Tapi teman-teman paham kan Iya. my thoughts gitu tuh jangan sampai itu tahun 2-3 tahun yang lalu deh itu ada film Korea yang masuk di antara Ya itu, kalau nggak salah itu ya bebas ya. Saya Oh. nulis loh. bebas loh ya. Sorry. Nggak apa-apa. Karena kalau menurut saya, kalau saya sih tidak sepakat sih Bu gitu. Karena menurut saya akhirnya adaptasi itu mediumnya apapun tuh bisa bebas. Nah, jangan-jangan ada cerita yang begitu relevan dengan Indonesia tapi dia dari komik terkenal dari Afrika. Jadi kan saya bukan masalah negara Korea atau apa kan, tapi sebenarnya apakah cerita yang diadaptasi itu relevan atau tidak dan bisa membawa argumen-argumen baru untuk diskusi masyarakatnya. Menurut saya itu jauh lebih penting. Nah, tapi ya itu bisa begitu, tapi yang paling penting tuh tadi tuh jangan dimasukin as Best Picture, nominasi Best Picture. Tapi sebenarnya kita udah membatasi dengan ini kan, dengan misalnya kayak di OP atau siapapun yang bekerja kalau bukan dari orang Indonesia itu tidak boleh dinominasikan seperti dendam. Ya kalau kayak misalnya kayak gini deh, Parasite dibikin versi Indonesia terus dia menang gitu. Saya mau kenal sama Bong Joon. Tapi challenging juga, tapi challenging loh mengadaptasi Parasite menjadi film Indonesia. Kita ini bangsa yang besar. Kita punya jutaan cerita yang menunggu digali. Nah, nggak usah jauh-jauh lah cari ke Korea atau ke luar negeri. Gali lah di dalam negeri. 17.000 pulau, punya 17.000, sedikit minimal 17.000 cerita. Tapi Bu, maksudnya saya paham, saya setuju sama argumen itu. Tapi nggak semua penulis skenario itu tuh punya privilege untuk bisa membawa cerita-cerita yang edgy itu tuh ke studio. Nah, studionya juga harus mempunyai pemahaman sama seperti Ibu agar nih nge-sync nih semuanya gitu. Setuju. Saya nggak nyalain penulis yang ada dalam hal ini, bukan salahnya penulis. Tatap Lebih kamera Bu, salah the producers out there. Tuh, udah nunjuk. You. Berapa menit tadi? Udah lewat Bu, udah lewat. Oke, terima kasih semua udah. Ini keren banget sih. Kita, may the best script win. Amin. Yes. Amin. Siapapun itu. Yes. Tapi yang pasti kita tahun ini lebih bagus dari tahun lalu. Amin, ya. amin, Ya. ya. Pemenang siapapun yang ada tuh di itu, mudah-mudahan jangan menang ini dong original dia. Ya orang. Polemik. Harus adaptasi itu. Ya tapi Masuk original. kan sebenarnya adaptasi itu kalau setahu saya Bu ya, kalau misalnya nggak dibeli rights-nya itu bisa dimasukkan ke asli. Ah, itu Iya. mau dari mana Ya, lagi? Panjang kalau lagi nih, Bu. ada, ya, tapi kalau ada closing, Iya. ada Terima kasih untuk siapa tadi, Gina? Gina Bu, Gina Bu, sering ditanya lupa. FFTV IKJ. Oh, hilang. Yang udah Hilang. lebih kembali ini, ya.
Ya udah minjemin tempatnya di FFTV ya. Terima kasih Lintang udah ngurus ini dan teman-teman semua yang di sini. Terima kasih. Pilar disebutnya. Udah. Oh, jalan udah. Skrip di depan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Iya. Karena kan gini santai-santai. Enak. Tadinya dikasih skenario. Ini kita penulis skenario deh kita. Udah closing, udah closing. Oke, selamat sore. Tadi pakai cek loh. Ya, itulah tadi acara Pilar Duduk Melingkar dengan tema menulis kemenangan. Anda telah menyaksikannya dan bagaimana? Seru kan? Silakan tinggalkan komen. Dan acara ini adalah satu-satunya acara yang dilaksanakan oleh Pilar bekerja sama dengan Fakultas Film dan Televisi bersama TV IKJ dan diselenggarakan oleh Good Script Classroom. Untuk diskusi-diskusi selanjutnya silahkan kalian ikuti IG Pilar_ID dan Good Script melalui Instagram. Nanti kami akan kasih info mengenai acara selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai bertemu lagi.